Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video ulasan Chelsea melawan Manchester United di Liga Inggris Premier League ya. Menurut gue sih ini game keren banget ya. Walaupun nggak ada gol 0-0, tapi kedua belah pihak benar-benar fighting until the end ya. Benar-benar ya mereka kita mau cari menang itu dua-duanya ya. Dari segi tactical menurut gua taktiknya Ole itu lebih unggul daripada taktiknya Thomas Tuchel ya. Kenapa? Karena kelihatan banget semua peluang-peluang yang Chelsea dapat itu kebanyakan dapat dari counter attack ya. Kecuali di babak kedua 10 menit di awal-awal lah 10 menit pertama babak kedua itu Chelsea ada open play gitu, tapi sisanya semua peluangnya itu kebanyakan dapat dari counter attack. Ya, kalau dari segi taktiknya Ole yang bikin keren adalah di babak pertama ya. Babak pertama itu sangat keren banget. Kenapa? Karena intens banget pressing dari Manchester United ya. Manchester United sangat intens pressingannya. Kita high press, high line of defense ya. Emang counter attack-nya Chelsea sangat berbahaya, tapi kita ya kebanyakan kita bisa handle lah ya di babak pertama. Tapi permainannya nih gue bilang sih keren banget. Udah kayak pas kita lawan Liverpool di FA Cup ya kalau salah kita menang 3-2. Ya udah mirip-mirip kayak gitu. Aliran bola sangat cepat ya one to ya oke lah nggak semuanya selalu berhasil ya ataupun selalu membuat peluang di kotak penalti. Tapi gue suka ngeliat pergerakan bola kayak gitu. Bukan pergerakan bola lambat yang kayak pas lawan Southampton atau lawan siapa lah gitu yang kemarin, bukan Southampton, lawan siapa, Sheffield United ataupun lawan West Brom yang kemarin seri ya. Nggak kayak gitu yang kita cuma kiri kanan belakang kiri kanan belakang, tapi kita coba maju gitu sebenarnya. Kita passing, lari, passing, lari, passing, lari, passing, minta bola. Ya itu menurut gue sih keren banget ya. Menurut gue jauh lebih enak kita nonton pertandingan kayak begini. Nggak mengandalkan 100% dari Rashford gitu kan atau siapa gitu atau Bruno untuk menciptakan sesuatu. Jadi kalau menurut gue sih enak banget lah nontonnya hari ini ya permainannya Manchester United. Ya, jujur kalau di babak pertama sama babak kedua itu cukup berbeda ya untuk MU ya. Babak kedua kelihatan pressingannya udah jauh kurang intensnya. Jauh kurang ya, kebukti banget di awal-awal babak kedua Chelsea mulai menyerang, ya mulai benar-benar ya mereka membangun serangan gitu ya, attack movement-nya ada, nggak melalui counter attack. Tapi bagusnya setelah itu mulai ngegas lagi ya, masih pressing intensnya masih belum nggak segetol babak pertama, tapi masih ada lah kita ini ya pressing ya. Jadi kalau gue bilang sih ya secara taktik sih gue acungin jempol lah sama Ole ya karena Tuchel 3-4-3-nya nggak jalan ya benar-benar kita matiin. Mungkin ada ambil andil juga ya Chelsea beberapa pemainnya nggak perform yang kalau menurut gue kayak Chilwell itu kurang. Chilwell, Ziyech ya oke lah Ziyech ada kesempatan di babak kedua tapi selain itu dia nggak kelihatan bahkan itu pun ditepis sama si De Gea. Jadi kalau menurut gue sih sangat amat ini ya kalau gue bilang sih kalau sedikit lebih layak menang ya Manchester United ya sedikit lebih layak menang Manchester United. Tapi anyway hasilnya seri dan kalau menurut gue sih harus diacungin jempol permainan seperti itu ya. Gue sih jujur ngeliat ini seri tapi gue seneng gitu ya. Bukannya sebelum-sebelumnya seri tapi gue wah mainnya kayak begini gitu kan. Tapi ini main sih menurut cukup keren. Serangannya top, aliran bola cepet ya, cuman ya gitu. Chelsea emang defense-nya sangat bagus ya, sangat bagus. Oke, kita lihat line up dulu. Di line up ya jujur gue bilang sih kalau gue bisa bilang hampir semua pemain kita mainnya bagus ya. Jujur aja gue bilang kecuali Bruno sedikit menurut gue dia sedikit nggak perform di pertandingan ini ya. David De Gea menurut gue mainnya bagus karena banyak juga ya serangan-serangan Chelsea, counter attack Chelsea yang sangat berbahaya dan juga bisa ditepis sama David De Gea. Kalau kita bisa lihat statistik dulu sebentar deh. Nah, tuh on target 6 ini. Bayangin on target 6 itu di save sama De Gea ya. Jadi menurut gue sih cukup bagus dan itu semua dari counter attack loh ya, bukan dari open play. Jadi De Gea performanya juga bagus. Ya, adalah menurut gue 3 yang benar-benar 2 atau 3 big chance-nya Chelsea itu harusnya gol gitu, tapi bisa di save sama David De Gea ya. Luke Shaw, gue ngomongin wingback dulu, Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka. Jujur kalau Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka untuk maju cukup bagus, untuk passing semua cukup keren, tapi dari segi defensif sedikit bolong ya. Kenapa? Karena gue lihat banget sering banget pas babak pertama terutama ya CHO itu si kalau Hudson-Odoi sering banget kasih crossing dan itu nggak diblok sama sekali ya. Gue lupa itu Odoi di mana di kanan ya. Enggak, Odoi di kiri, berarti Wan-Bissaka tuh nggak marking dengan benar gitu loh. Pasti crossingannya masuk terus ke kotak penalti gitu loh. Jadi ini menurut gua mereka berdua secara defensively, Luke Shaw sama Wan-Bissaka sedikit rentan ya, sedikit rentan.
Maguire, Lindelof cukup bagus kalau bilang dua-duanya ya, banyak nge-clear banget, crossing-crossingannya Chelsea. Dari segi nyerang pun mereka suka bawa bola juga ya, kayak ball playing defender lah ya, jadi suka bawa bola juga sedikit terus baru passing ke midfield. Dan juga beberapa long ball mereka cukup akurat dan cukup bagus ya, walaupun nggak bisa dikonversi. Ya, Fred McTominay cukup balance ya. Ada beberapa momen di mana Fred ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ya dalam handling dalam matain counter attack nggak terlalu efektif. Tapi gue bilang dua-duanya ini cukup bagus dimainnya di sini ya. Terlepas dari kesalahan-kesalahan kecil lah yang ya dari kesalahan kecil dalam menghadapi counter attack Chelsea. Cuma menurut gue dua-duanya cukup bagus. Passing dari mereka lancar semua. Oke lah ada beberapa yang nggak ini tapi mereka energinya sangat gede, pressingnya nggak berhenti ya, terutama juga Fred ya. Jadi dua-duanya ini menurut gue mainnya bagus juga ya. Untuk Marcus Rashford, gue bilang bagus juga main ya. Makanya gue bilang semuanya nih hampir mainnya bagus. Jadi susah bilang. Daniel James pun gue bilang bagus gitu loh ya kan. Gue bingung juga gitu pas si Ole ganti Anthony Martial masuk menit 79. Gue bingung ini mau gantiin siapa ya kan. Kalau gue sih kalau gue emang ada pilihan gue bakal ganti Bruno gitu loh sebenarnya. Tapi kan ya kita nggak ada pengganti Bruno yang benar-benar berkualitas sebenarnya. Jadi Martial masuk tuh benar-benar beda banget. Itu orang lebih sangat malas ya. Kita punya attacker Rashford, Greenwood, James itu benar-benar energinya bagus sekali, terutama di babak pertama ya. Pressing bagus, mundur bagus, bantu defense segala macem. Jalan banget ya mereka bertiga. Kalau gue bilang sih kerjasamanya cukup jalan ya. Jadi ini gue bilang sih kalau jadi Martial sih benar-benar dia harus mikir benar-benar deh gitu loh. Ya dia ada masa depan nggak di sini gitu loh ya kan. Ya bayangin aja sama Daniel James aja gue tadi aja wah gue nggak mau Daniel James diganti, nggak mau gue Daniel James diganti beneran deh ya karena dia cukup bagus di kanan lo ternyata ya kan ya adalah beberapa lari-larinya cukup berbahaya juga kayak Rashford gitu. Oke lah nggak skillful Rashford tapi dia kan gesit orangnya ya crossingannya ada juga satu atau dua yang cukup bagus gitu loh, teman ya nggak bisa kena finish aja gitu loh. Kalau gue bilang sih emang Martial ini udah mungkin, waduh, udah harus cadangan lah bener lah. Jadi gue tadi sih nggak heran ya namanya begini sih Martial nggak main gitu. Ternyata Ole kelihatannya juga udah nggak gitu percaya sama Martial ya. Kita tahu lah dari first half dari season kan, first half season sebelum ya dari Desember sampai ini kan dia selalu Martial dipaksa main terus, Martial dipaksa main terus. Ya sekarang ada Daniel James yang menurut gue lagi cukup bagus formnya on fire ya, pressing, work rate semua bagus. Greenwood pun juga lumayan loh, bukannya enggak loh. Jadi ya Martial ini ya menurut gue sih sebentar lagi kelar lah, masanya kelar ya. Bruno doang yang menurut gue cukup banyak melakukan kesalahan, terutama babak pertama ya. Kita build up play sangat bagus ya, pokoknya masuk kotak penalti kelihatannya Bruno banyak sedikit salah passing, banyak sedikit salah keputusan. Bahkan gue bilang sih jujur ya dari semua ini Bruno doang sedikit kurang bagus mainnya ya. Maksudnya di bawah rata-rata lah gitu loh kalau gue bilang. Sayang banget Bruno nggak bisa ngeluarin ya dia punya potensi yang ya sebagus-bagusnya gitu loh, benar nggak ya. Oke lah ada beberapa long ball yang bagus segala macam tapi ya 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 gue ngarepin lebih lah kalau dari seorang Bruno jujur aja sih ada terutama dari link up play-nya ya yang menurut gue sih sedikit lemah hari ini Bruno ya. Long ball ada yang cukup keren dari Bruno tapi link up play-nya dalam build up play-nya menurut gue kurang bagus sih Bruno hari ini ya hari ini. Ya jadi gitu ya gue bilang sih ini game keren banget. Semoga kita bisa main begini terus ya. Walaupun kelihatan babak kedua udah mulai kendor ya, kemungkinan besar kayak kecapean atau apa bisa jadi. Tapi kalau gue jadi Ole cuman nggak satu substitusi itu gue juga bingung mau ganti siapa jujur aja. Jadi gue sih jujur nggak nyalain Ole ganti substitusi siapa gitu benar karena ya semuanya bagus gitu loh. Oke lah kelihatan ada yang kecapean tapi lu mau ganti siapa? Lu nggak masukin Mata ganti Daniel James kan nggak mungkin. Ya kita perlu gitu speednya James benar nggak? Mau ganti siapa? Benar nggak ada gitu, nggak ada yang bisa diganti. Ya jadi dari segi taktikal semua menurut gue sih on point banget ya. 3-4-3-nya si Thomas Tuchel benar-benar nggak jalan menurut gua ya. Dia mereka cuma mengandalkan counter attack ya. Dari open play, build up play-nya nggak ada sama sekali kecuali babak kedua di ya awal-awal babak kedua. Tapi sisanya menurut gua sih secara tactical Ole cukup lebih unggul ya. Oke, defense Chelsea sangat bagus, tapi ya di luar itu ya menurut gua sih kita lebih layak menang lah di Chelsea. Ya. Gimana menurut kalian game ini ya? Karena gue lihat beberapa ada yang beberapa ada yang komen kita main jelek segala macam. Ayo coba jelasin dong di kolom komen ya. Permainannya gimana menurut kalian? Walaupun kita 0-0, apakah kita layak menang? Apakah kita main jelek? Apakah
Tuchel ball apa lebih bagus dari Ole ball? Ya, ayo komen ya. Kalau menurut gua sih taktikalnya Ole cukup bagus hari ini ya, cuman ya mereka defense sangat bagus, gitu aja sih Chelsea. Ya cuman sisanya dari segi permainan gue pengen ngelihat MU main seperti ini gitu loh, mainnya cepet, langsung, tap 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 tap, megang bola nggak lama, ya kan, dapat bola ada ruang coba masuk, ya kan, passing lari kayak gitu, gue pengen lihat kayak begitu itu lebih menurut gue sih lebih lebih bagus nyerang kayak begitu ketimbang kita terlalu lama-lama kiri kanan belakang terus long ball gitu kiri kanan belakang terus long ball gitu kan kita nggak bisa main gitu terus ya terutama kalau nggak ada Pogba di sebagai box to box kita nggak bisa main kayak gitu mulu ya oke sekian video dari gua kalau suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching